Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afaditya. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Surya Kencana. Ini sedikit mereview tentang pelajaran yang hari Senin tanggal 8 Februari tahun 2021 yang dibantu dengan yang saya pelajari dari Ibu Heni, Bu Dokter Heni. Langsung saja, ada tindak pidana atau strafbaarheid atau delik. Istilah lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah TP atau tindak pidana. Semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana. Contoh, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika, dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dan lain sebagainya. Sebenarnya pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau biasa kita sebut dengan pelanggaran yang dilakukan tindak pidana. Lalu pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana biasanya berupa sanksi-sanksi jika ada di hukum material atau di undang-undang atau di peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan menjadi sebuah kebijakan daripada pemerintah. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dualistis dipisahkan. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana, monistis, yang disatukan. Ya, itu satu dari dua dari satu. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana, unsur objektifnya perbuatan atau kelakuan akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik atau dari tempat atau dari waktu. Unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Lalu ada juga unsur subjektif, kesengajaan atau dolus, kealpaan atau culpa, niat atau foreknowledge, maksud atau homework, dengan rencana terlebih dahulu, made for be declared, dan yang terakhir perasaan takut. Itu unsur-unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Mempunyai pengertian yang luas dari bagian delik, atau biasa disebut bestandelen van het delik, meliputi terdapat dalam rumusan delik. Pertama, terdapat dalam rumusan delik. Kedua, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. 3, harus dibuktikan di pengadilan. 4, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Misalnya, bebaskannya memakai asas praduga tak bersalah. Elemen atau unsur delik. Elemen dan delik terdiri dari pertama, tidak terdapat dalam rumusan delik hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. 3,
harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan delik. 4. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. 5. Apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Onslag van alle rechtvaardiging. Lalu ada juga teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Teknik yang pertama, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misal, pasal 351, 297, 184 KUHP. 2. Hanya menentukan unsur-unsur tanpa memberikan kualifikasi atau nama yuridisnya. Misalkan, pasal 281, pasal 305 KUHP. 3. Memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya pasal 362, 372, dan 378 KUHP. Subjek tindak pidana hanya manusia untuk tindak pidana umum. Tindak pidana umum ya. Dan manusia dan korporasi atau bisa disebut kita perusahaan, kita atau organisasi untuk tindak pidana umum atau khusus. Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP ada kejahatan, ada di buku kedua atau biasa disebut dengan misdrijven pasal 104 sampai 488 KUHP. Yang kedua, pelanggaran overtradingen ada di buku 3 pasal 489 sampai dengan pasal 569 KUHP. Itu dibagi dua, perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MVT didasarkan pada penilaian kuantitatif atau kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggarannya. Yang kedua, bagian B, selain itu juga didasarkan pada kualitatif bahwa kejahatan sama dengan delik hukum atau rechtsdelik atau malapers. Pelanggaran, lalu pelanggaran delik UU atau wetsdelik malakuina polibilita. Lalu ada menurut doktrin, selain daripada menurut KUHP, jenis-jenis tindakan pidana ada juga menurut doktrin. Ada doktrin delik formil dan delik material. Delik komisionis, delik omissionis, delik commissionis per omissionem commissa, delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan bukan delik aduan, delik politik dan delik umum, delik khusus dan delik umum. Itu sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.